Allahu Akbar. Taib, kemudian kita ke tarjamah atau biografi Syekh Salim ibn Abdillah ibn Sumair sebagai Syekh yang menulis kitab Safinatu An-Najah, ya. Nasabnya, huwal faqihu al-allamatu Salim ibn Abdillah bin Sa'ad ibn Abdillah bin Sumair al-Hadrami asy-Syafi'i. Beliau adalah Syekh al-faqih al-allamah yang bernama Salim bin Abdillah bin Sa'ad bin Abdillah ibn Sumair al-Hadrami dari kota Hadramaut, negara Yaman. Asy-Syafi'i adalah mazhab beliau. Kemudian mauliduhu atau tempat lahirnya wulida fi qaryati dhi Asbah. Ya, ini ditulis, biografinya ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar bin Iwad Asy-Syatiri di dalam kitabnya yang bernama Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Beliau mengatakan wulida fi qaryati dhi Asbah, bahwasanya Syekh Salim ini dilahirkan di sebuah daerah yang bernama Dhi Asbah, ya. Dhi Asbah, kalau kita tinjau dari bahasa Dhi Asbah ini artinya Dhi itu bermakna sahib, pemilik. Asbah itu artinya asbaha, menjadi pagi. Jadi sebenarnya ada kisah di balik nama tersebut, akan diceritakan di dalam tulisan beliau. Min qudama buldani Hadramaut, ya, nama tersebut adalah nama salah satu daerah di kota Hadramaut. Nama lama dari salah satu daerah di dalam kota Hadramaut. Wahiyal madinatul lati summiyat bismil Haris ibn Malik ibn Zaid ibn Qais ibn Sayf ibn Himyar al-Asghar. Ya. Nama ini diambil dari kejadian yang ada kaitannya dengan seseorang yang bernama Al-Haris bin Malik bin Zaid ibn Qais bin Sayfi bin Himyar al-Asghar yang kecil. Jadi ada Himyar al-Akbar, ada Himyar al-Asghar, ya. Kenapa dinamakan Dhi Asbah? Kisahnya adalah wa yusamma dza asbah, dinamakan dengan dza asbah ini li'annahu ghaza aduwan. Haris yang bernama Haris yang tadi kita sebutkan dulu pernah memerangi musuhnya di daerah tersebut. Wa arada an yubayyitahu. Kemudian Haris pada saat itu ingin membiarkan musuhnya semalam dulu. Ya, diakhirkan perangnya besok aja lah, seperti itu. Kemudian summa nama dunahu hatta asbahas sabah. Kemudian beliau tidur sampai masuk waktu pagi. Saat itulah beliau Haris mengatakan kepada pasukannya, asubhun, apakah sudah masuk waktu subuh? Nah, untuk menyerang musuhnya, untuk kemudian mereka menyerang musuhnya. Fasummiya dza asbah, dari kata asubhun, apakah masuk waktu subuh, kemudian dinamakanlah daerah tersebut menjadi dza asbah, karena dari perkataan Haris tersebut menanyakan apakah waktu subuh sudah datang. Wa huwa alladzi ahdasa siyat al-asbahiyah fanusibat ilaih. Kemudian nasy'atuhu wa ta'limuhu, bagaimana Syekh Salim ini belajar dulu, dan ini sangat penting untuk kita semua. Tarabba wa ta'allama lada abihi Syekh al-Allamah Abdullah. Syekh Salim al-Hadrami tersebut dulu pertama kali belajar dengan bapaknya. Disinilah pentingnya sosok bapak untuk seorang anak, ya. Menjadi guru pertama sebelum guru-guru lainnya, itu sosok seorang bapak yang ideal, ya. Sebagaimana bapaknya Syekh Salim tersebut, yang pertama kali mengajarkan beliau adalah bapaknya yang bernama Al-Allamah Abdullah, ya. Di sini juga memberikan pelajaran bagi kita untuk selalu berusaha untuk membuat sebuah bi'ah ulama. Jadi kalau misalkan kita sudah mampu untuk membangun bi'ah ulama, bapaknya ulama, anaknya santrinya, ibunya juga ustazahnya, maka anak kita sudah nggak perlu lagi repot-repot cari sekolahan. Ya, karena kalau ingin berguru, oh bapakmu nak, ibunya, oh ini ibumu nak ustazah, ambil qiraahnya. Kakaknya, nah ini kalau sudah bi'ahnya menjadi bi'ah sebuah bi'ah yang dikenal dengan bi'atul ulum atau bi'ah keilmuan. Wahwa syekhun fadilun, bapaknya dulu juga termasuk salah seorang syekh, ya, fadilun yang terhormat. Wa wuliyal qadha bi madinati Hainin, ya, Sultan Ja'far ibnu Sultan Ja'far ibnu Ali al-Katsiri. Wa qad qara al-muallifu al-Qur'an al-Karim.
awal pembelajaran Al-Qur'an juga sama bapaknya. Kemudian wa atqana aujuha adaihi, hanya mempelajari tajwid, tapi juga mempelajari wajah-wajah, metode-metode cara membaca Al-Qur'an. Kalau kita membahas tentang ilmu tajwid, maka ada yang dikenal dengan qiraah, ada yang dikenal dengan riwayat, ada yang dikenal dengan wujuh. Jadi qiraah itu berbeda, kemudian riwayat juga berbeda, kemudian wujuhnya juga berbeda. Nah, ini metode membaca Al-Qur'an banyak dan sangat luas, ya. Kemudian wa atqana aujuha adaihi. Adapun Syekh Salim pada umurnya yang masih terbilang sangat muda, mampu menguasai wajah-wajah atau aujuhul qiraah, atau tata cara membaca Al-Qur'an, karena di dalam satu kata saja bisa terdiri dari 3 atau 2 bahkan sampai 4 cara membacanya, ya. Kemudian summashtaghala bi iqra'ihi fasummiya mualliman. Setelah menguasai ilmu tentang aujuhul qiraat, beliau mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan ini sesuai dengan makna dari hadis yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, kemudian menitqankan Al-Qur'an tersebut, wa 'allamah, kemudian mengajarkannya setelah dia menguasai ilmu Al-Qur'an tersebut. Kemudian wa darasal uluma ala jam'in minal ulama. Nah, ini juga ada faidah, ya. Kemudian setelah belajar kepada bapaknya, ibunya, kakeknya, dia mulai belajar kepada masyayikh yang ada di negaranya. Nah, masyayikh yang ada atau kiai-kiai yang ada di negaranya. Jadi tidak cukup hanya berguru sama satu orang saja, bapak misalkan, tapi juga merasa tidak puas untuk menuntut ilmu, sehingga dia mencari guru-guru yang lain yang mempunyai ilmu-ilmu lain yang tidak dimiliki oleh guru yang lain, didatangi untuk diambil ilmunya. Alladzi imtala'a bihim wadi Hadramaut, ya. Dia memulai marhalah thalabul ilminya dari kotanya sendiri, Hadramaut. Ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita untuk kita adaptasi dengan lingkungan kita, mengenal lingkungan kita. Apa yang paling penting untuk dikenal dari lingkungan? Ulamanya. Siapa yang menjadi guru di situ, didatangi dan diambil ilmunya. Ya, jangan hanya melihat ulama-ulama jauh sedangkan ulama kita masih banyak. Nah, benar, harus belajar jauh ke tempat yang jauh, bahkan dari sumbernya, itu penting. Tapi juga penting untuk melihat ulama-ulama sekitar kita dan diambil keilmuannya, ya. Kemudian wa min abrazihim Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr. Dan di antara yang paling terkenal guru atau orang yang diambil ilmunya oleh Syekh Salim adalah Habib Hasan bin Shalih Al-Bahri di kota Hadramaut. Kemudian walladzi kana yan'atul muallifa, dan orang inilah yang menamakan Syekh Salim sebagai Al-Faqih Asy-Syekh Al-Anwar. Nah, seorang faqih, seorang syekh yang selalu memancarkan cahaya. Kemudian ba'du min sifatihi, sifatnya Syekh Salim rahimahullahu ta'ala, kana min ahli sholah, dulu beliau adalah termasuk orang yang baik, daimaz zikri, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Seorang yang beriman hanya dengan menyebut nama Allah maka hatinya akan tenang. Kemudian kasirat tilawati li kitabillahi taala, banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Karena aneh seorang penuntut ilmu tidak pernah membaca Al-Qur'an, maka sudah semestinya seorang yang bergelar penuntut ilmu, seorang yang bergelar santri, maka kewajibannya, bahkan wiridnya adalah afdalul zikri, yakni tilawatul Al-Qur'an. Waqad dzakara Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Makki annahu kana yahtimul Qur'an Al-Karim wa huwa yatufu bil bait. Syekh Ahmad Al-Hadrawi pernah menceritakan bahwasanya Syekh Salim ini pernah menghatamkan Al-Qur'an saat beliau rahimahullahu taala sedang tawaf. Dan ini juga pernah diceritakan oleh guru kami dan beliau mengalami sendiri, ya, Syekh Ahmad namanya. Syekh Ahmad berasal dari Burma, Al-Arkani,
mempelajari Al-Quran di kota Makkah. Beliau menghatamkan Al-Quran ketika sedang tawaf di Baitullahil Haram, Ka'bah. Ya. Kemudian, wa kana yansyurul uluma wa yudarrisuha. Kemudian tidak cukup untuk menuntut ilmu untuk dirinya sendiri, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Mahfuzat yang sudah kita hafalkan semua. Ya. Orang yang paling bermanfaat di antara kita adalah orang yang paling bermanfaat bagi masyarakatnya. Maka dari itu Syekh Salim mengajarkan ilmu yang sudah dia dapatkan dari ulama-ulamanya. Waqad aqbala alaihi tullab yanhaluna min ma'inihi. Banyak santri-santri yang saat itu menuntut ilmu, mengambil ilmu dari Syekh Salim Al-Hadrami rahimahullahu taala. Salah satu kemudian muallafatnya, karya-karya beliau. Salah satu karya yang paling terkenal adalah kitab yang akan kita pelajari, yaitu kitab Safinatu An-Najah, ya, Safinatu An-Najah, atau yang dikenal juga dengan Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi limaulah. Kapal keselamatan fima yajibu 'alal 'abdi limaulah, yang akan membahas tentang kewajiban-kewajiban seorang hamba terhadap Robnya. Ya. Kemudian khibratuhu siyasiyah wal askariyah, pengalaman beliau dalam bidang politik. Jadi ulama-ulama, ketika kita membaca biografi ulama salaf, maka akan kita dapatkan bahwasanya mereka di samping sebagai ulama juga sebagai politikus. Jadi orang-orang siasi, paham akan siasah, ya. Kemudian khibratuhu as-siyasiyah wal askariyah, dia paham tentang politik, juga paham tentang ilmu askar, ya, tentara, ilmu jaish. Ya. Syekh Salim ma'attisa ilmu alif fil ulumi syar'iyah, bersamaan dengan luasnya pengetahuan beliau di bidang keilmuan syar'iyah, juga beliau pernah berpartisipasi dalam bidang politik, ya. Juga pernah berpartisipasi dalam bidang keaskaran atau ketentaraan, ya. Faqadin tadaba ilal hindi liyakhtara lid-daulatil katsiriyah khabiran askariyan fi syu'unil madafi. Jadi beliau ini dalam hal politik dan askari dulu pernah dikirim oleh daerahnya, dikirim oleh Daulah Al-Katsiriyah yang saat itu bermarkas di Yaman, dikirim ke India untuk memilih alat-alat perang, juga memilih orang-orang yang punya khibrah di dalam alat-alat perang. Nanti akan diundang ke Yaman untuk memberikan keilmuan tentang askari. Yang dikirim adalah beliau, Syekh Salim. Padahal di samping itu beliau adalah seorang ulama pakar fikih, ya. Kemudian waqama bi syira'i ba'di anwa'idz zakhiratil harbiyah al-hadisiyah min Singapura. Dia juga pernah dikirim ke Singapura untuk memilih alat-alat perang dari Singapura. Ya, Masya Allah. Wa ba'atsaha ila Hadramaut. Kemudian senjata-senjata tersebut dikirim ke Hadramaut. Waqtarahu, dan yang paling penting di antara biografi ini adalah ternyata Syekh Salim ini ketika terjadi perdebatan antara dia dengan sultan yang sebagai penguasa saat itu, beliau sudah tidak lagi, karena sebelumnya beliau sebagai penasehat sultan, ya, penasehat sultan yang sultan penguasa di Hadramaut atau Daulah Al-Katsiriyah. Setelah terjadi perbedaan pendapat saat itu, beliau rahimahullahu taala, karena pendapatnya sudah tidak lagi diterima, akhirnya berhijrah dari Yaman, dari Hadramaut. Kemudian akhir perjalanannya di kota Batavia atau yang sekarang dikenal dengan kota Jakarta. Ternyata Syekh Salim Al-Hadrami ini juga pernah menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, yaitu daerah Batavia. Dan ini juga disebutkan di dalam biografi beliau, ya. Di dalam kitab ini pun disebutkan, wa indama khalafahu sultan, ketika sultan sudah mulai tidak mendengarkan nasihat Syekh Salim, walam yarji ila masyurati wastabadda bi ra'yihi, penguasa, ya, dengan sifatnya yang egois, tidak mau lagi mendengar nasihat ulama. Safarul muallif ilal Hind, akhirnya Syekh Salim ini hijrah ke India, ya. Summa ila Jawa, kemudian dia hijrah ke Jawa. Tufiya rahimahullahu taala fi Batavia, dan mengakhiri, dan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, ya. Mencabut nyawanya, intaqala ila rahmatillahi ta'ala, berpindah ke sisi Robnya di daerah Batavia atau yang sekarang dikenal juga dengan kota Jakarta
yang sebuah kota yang ma'ruf, ya, bahkan ibu kota kita semua. Kita insya Allah sudah kalau sudah mendengar kota Jakarta sudah kenal, nggak ada lagi pertanyaan. Dan ini sebuah fadl atau keutamaan bagi kita, pernah diziarahi oleh seorang syekh yang sangat terkenal, yaitu Syekh Salim Al-Hadrami. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ziarah yang pernah beliau lakukan ke bumi Indonesia ini. Kemudian aqulu ma tasmaun, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan pada kesempatan yang selanjutnya akan kita lanjutkan ke bab-bab fikih yang dimuat di dalam kitab Safinatun Najah biiznillahi ta'ala. Waffaqakumullah wa barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.